Assalamualaikum para pendengar. Selamat datang kembali di kanal. Dalam sesi cerita malam ini, kami mengundang Anda menikmati kisah yang sangat menyentuh berjudul Cerai. Ibu mertua melemparkan penanak nasi tua kepadaku, tapi saat kubuka di kamar kos, aku terkejut. Jangan lupa menekan tombol suka untuk mendukung tim kami dan menekan tombol langganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Hari aku diusir dari rumah. Seluruh keluarga mantan suamiku hadir. Mereka berdiri menyaksikan saat-saat penghinaan terakhir. Ibu Salma, ibu mertua, tidak mengecewakan mereka. Ia melemparkan penanak nasi tua yang penyok tepat ke tubuhku. Mereka pikir itu adalah akhir segalanya. Tapi mereka tidak tahu, justru itulah awal segalanya. Rahasia yang bisa menyelamatkan hidup seseorang bukan ada di kata-kata, melainkan di dasar penanak nasi itu. Suara palu hakim di Pengadilan Agama Jakarta terdengar keras dan tegas. Setiap ketukannya seperti beban ribuan kilo menghantam dadaku. Hakim berkata singkat namun mematikan, mengabulkan gugatan cerai dari Raffi terhadap Aisyah. Begitulah akhir dari semuanya. Hanya satu kalimat dari orang asing cukup untuk menutup lembaran 5 tahun pernikahanku. Aku duduk kaku di bangku kayu yang dingin, merasa seolah-olah diselimuti kabut tebal yang membuat semua suara di sekitarku menghilang. Aku tidak mendengar bisikan orang-orang, juga tidak melihat tatapan iba atau penasaran dari para penonton. Dalam duniaku saat itu hanya tersisa kekosongan yang membekukan. Tangan mungil hangat milik Nadia menggenggam jariku erat. "Bu, ayo pulang," katanya polos. Anak kecilku baru berusia 4 tahun. Ia tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Baginya, ini hanya perjalanan ke tempat yang asing dan membosankan. Kata-kata polosnya menarikku keluar dari kebingungan. Aku mengedipkan mata, berusaha mengumpulkan sisa kekuatan, menunduk memandang anakku dan memaksa tersenyum. "Iya sayang, kita pulang." Aku menggandengnya keluar dari ruang sidang yang berat itu. Cahaya dan keramaian di lorong langsung menyilaukan mataku. Dari belakang, samar terdengar tawa ringan Raffi dan keluarganya. Mereka mungkin sedang bersukacita karena akhirnya bisa menyingkirkanku, menantu kampung yang tak mampu melahirkan anak laki-laki. Aku tak menoleh. Seluruh keberanianku sudah habis di ruang sidang tadi. Kini aku hanya ingin pergi. Aku dan Nadia berjalan pelan keluar dari gedung pengadilan. Langit Jakarta tampak kelabu. Gerimis kecil menambah suasana muram. Aku menarik anakku berdiri di bawah atap, melambaikan tangan memanggil taksi Bluebird. Mobil itu meluncur, meninggalkan gedung pengadilan megah berwarna abu yang dingin dan angkuh. Nadia bersandar di pangkuanku, matanya perlahan terpejam. Menatap wajah tidurnya yang polos, hatiku terasa perih seperti disayat. Seharusnya ia punya keluarga utuh. Seharusnya ia tidak perlu merasakan kesepian seperti ini. Semua ini salahku. Kenangan persidangan kembali menyeruak. Aku teringat wajah Raffi saat berdiri di depan hakim. Ia berbicara tenang tanpa emosi tentang perbedaan yang tak bisa disatukan, tentang pernikahan yang tak lagi bahagia. Nadanya datar seperti melaporkan pekerjaan. Bukan berbicara tentang wanita yang dulu tidur di sampingnya. Ia bahkan tak menatap mataku sekalipun. Bila pandangannya sempat menoleh, itu hanya untuk melihat Lina, wanita yang kini mengandung anaknya, duduk di bangku belakang bersama Ibu Salma dan Dewi, adik perempuannya. Anggukan halus yang ia berikan pada wanita itu terasa lebih menyakitkan daripada 1000 kata penghinaan. Itu adalah sebuah pengakuan, sebuah kepastian. Aku sudah menjadi masa lalu. Barang yang harus dibuang demi memberi ruang bagi yang baru. Ponsel di tas bergetar hebat. Aku terkejut lalu buru-buru mengeluarkannya. Di layar muncul 2 kata. Suami, nama yang dulu terdengar begitu manis, kini berubah jadi ejekan pahit. Aku ragu beberapa detik, tapi akhirnya menekan tombol terima. Suara Raffi terdengar tergesa dan ketus di ujung sana, tanpa sedikit pun sisa kasih. "Kamu sudah sampai mana? Cepat bereskan barangmu. Lina sebentar lagi pulang. Jangan sampai dia merasa tidak enak." Setiap kata yang keluar darinya terasa seperti jarum menembus telingaku. Ia bahkan tidak memberiku waktu untuk menerima kenyataan. Ia takut kekasihnya kecewa. Takut wanita itu harus melihat keberadaanku di rumah yang seharusnya masih jadi milikku. Tenggorokanku terasa kering dan perih. Aku tak sanggup berkata apa-apa selain mematikan panggilan. Taksi berhenti di ujung gang yang sangat kukenal. Aku membayar, lalu menurunkan Nadia yang masih setengah tertidur.
Rumah 2 lantai bercat putih susu berdiri di hadapan kami, tempat aku menaruh seluruh masa mudaku, tempat yang dulu kusebut rumah tangga. Kini, bangunan itu menatapku dengan dingin dan asing. Suara mesin taksi terdengar menjauh, meninggalkan aku dan Nadia sendirian di jalan sepi. Aku berdiri menatap gerbang besi yang kokoh di depan mata. Aku teringat betapa sering aku mengeluh pada Raffi tentang Cat yang mulai terkelupas, memintanya memanggil tukang untuk mengecat ulang. Ia selalu menanggapi dengan anggukan acuh. Mungkin baginya, semua yang berhubungan denganku sudah tidak pantas diperbaiki. Aku menarik napas panjang, menahan gemetar, meletakkan tangan di kunci pagar yang dingin. Di balik sana menunggu pertunjukan terakhir, pertunjukan penghinaan. Gerbang itu berderit saat kudorong. Bunyi yang dulu biasa saja kini terdengar memilukan. Aku tahu aku sedang berharap sesuatu, entah sedikit perhatian, sedikit pengertian, atau sekadar keheningan agar aku bisa pergi dengan sisa martabatku. Tapi hidup tak memberiku kemewahan itu. Seluruh keluarga Raffi sudah menunggu di ruang tamu. Pak Rahman, ayah mertua, pasangan Faisal dan Dewi, adik ipar, semuanya duduk di sofa seperti dewan hakim yang siap menonton akhir dari seorang terhukum. Tatapan mereka serempak tertuju padaku dan Nadia begitu kami masuk. Tatapan Pak Rahman dingin dan penuh rasa muak, sementara Faisal memandang dengan sinis, dan Dewi bahkan tak berusaha menyembunyikan ejekan di wajahnya. Tak ada yang menyapa, tak satu pun bersuara. Udara menjadi berat dan sesak hingga aku sulit bernapas. Nadia ketakutan, merapat ke kakiku dan menggenggam ujung bajuku erat. Aku menggenggam tangannya, meneguhkan diri. Aku tidak boleh runtuh di depan mereka. Aku harus tetap tegar. Dengan kepala tegak, aku menggandeng anakku melewati ruang tamu menuju tangga. Setiap langkah di lantai keramik dingin bergema ke seluruh rumah, terasa berat dan sunyi. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk punggungku. Baru setelah pintu kamar tidur lamaku tertutup, aku bisa menghela napas panjang. Aku bersandar pada pintu, tubuhku lemas, lalu perlahan terjatuh ke lantai. Nadia panik melihatku dan menarik tanganku. Ibu sakit, tanyanya cemas. Aku segera memeluknya. Tidak apa-apa. Sayang, duduk di kasur dulu ya, ibu mau bereskan barang. Seperti kata Raffi, semua barangku sudah dikeluarkan dari lemari dan dilempar asal ke beberapa kotak kardus di pojok kamar. Pakaian, beberapa buku, dan benda kenangan kecil berserakan menumpuk seperti tumpukan sampah, sisa-sisa hidupku yang dulu penuh cinta. Hatiku berdenyut sakit sekali lagi. Inilah cara dia memperlakukan 5 tahun masa mudaku. Aku diam-diam membuka satu-satunya koper milikku, mulai melipat pakaian. Dari bawah, suara percakapan mulai terdengar. Mereka tidak repot-repot menurunkan suara, seolah sengaja membiarkanku mendengar. Untung sekali Raffi, akhirnya bisa berpisah juga. Suara Dewi melengking penuh sindiran. Sekarang rumah kita baru bersih, bisa menyambut orang yang membawa berkah. Kalau terus membiarkan si pembawa sial, yang tidak tahu beranak dalam rumah, menghasut sampai mati pun tidak masalah. Pak Rahman berdehem sekali, penuh wibawa lalu melanjutkan, perempuan yang tidak tahu tempatnya, masih tidak punya berkah, tidak bisa melahirkan cucu pewaris untuk keluarga. Untuk apa dipertahankan? Hanya memenuhi rumah. Keputusan Raffi sudah benar. Aku mendengar Raffi bergumam sesuatu, suara lemah yang tidak berarti. Dia ada di sana mendengar semua kata-kata penghinaan yang orang-orang lemparkan kepada istri yang baru saja keluar dari pengadilan bersamanya, dan dia diam. Keheningannya lebih kejam daripada kata-kata apapun. Itu adalah persetujuan, pelarian dari tanggung jawab, tusukan terakhir yang memutuskan benang harapan yang tersisa dalam diriku. Tanganku yang sedang melipat pakaian bergetar, air mata mengalir deras, tapi aku menggigit bibir, menelannya kembali. Tidak. Kau tidak boleh menangis, Aisyah. Tidak boleh membiarkan mereka mendengar tangisanmu. Kau harus pergi dari sini. Aku berkemas lebih cepat, hampir melempar semuanya ke dalam koper. Selesai, aku menarik resleting. Satu tangan membawa koper, satu tangan menggandeng Nadia. Ketika kami berdua turun tangga, percakapan di bawah langsung terhenti. Mereka menatap kami lagi, masih dengan tatapan yang sama. Aku tidak menghindar lagi. Aku menatap lurus satu persatu lalu menatap Raffi. Dalam sekejap, aku melihat dia sedikit mengernyitkan dahi. Tatapannya agak rumit, tapi kemudian dia cepat berbalik.
Aku menggandeng anak berjalan lurus ke pintu. Ketika hanya tinggal beberapa langkah dari gerbang, suara kering dan keras terdengar dari belakang. Tunggu dulu, itu Ibu Salma. Ibu Salma keluar dari dapur, wajahnya dingin seperti besi, tanpa emosi sedikit pun. Di tangannya ada penanak nasi listrik tua yang sudah usang. Bagian luarnya sudah penyok karena benturan entah kapan yang tidak kuingat. Dia tidak berkata apa-apa, melangkah cepat ke halaman. Lalu di hadapan keherananku dan tatapan bingung seluruh keluarga, dia meletakkan keras penanak nasi itu ke lantai semen. Klang! Suara benturan bergema kering dan menyakitkan telinga seperti tamparan keras langsung ke harga diriku. Nadia tersentak ketakutan, memeluk erat kaki ibunya. Ambil itu untuk masak nasi buat cucuku makan. Ibu Salma mengangkat dagu ke arah penanak nasi, suaranya tajam seperti pisau. Anggap saja ini hadiah terakhir dari rumah ini untuk kalian. Pulang dan masak sementara. Kalau sudah punya uang beli yang baru. Rasa malu naik ke puncak. Air mataku tidak bisa ditahan lagi, mengalir jatuh. Di halaman rumah orang, di depan seluruh keluarga mantan suami, aku diperlakukan tidak beda dengan pengemis. Tapi kemudian aku melihat ke bawah pada putriku yang gemetar. Perutnya pasti lapar. Malam ini dia perlu makan nasi. Mengesampingkan kebanggaan yang sudah hancur berkeping-keping, aku menarik napas dalam-dalam, perlahan aku membungkuk mengambil penanak nasi yang penyok itu. Ini bukan hanya penanak nasi, ini adalah makan malam putri kecilku. Di belakangku aku bisa merasakan jelas tatapan hina dari seluruh keluarga besar itu, yang sedang puas melihat perempuan kampung Malang sepertiku pergi, agar mereka bisa dengan gembira menyambut selir yang sedang hamil untuk melayani mereka. Aku tidak menoleh. Gerbang tertutup di belakang, mengakhiri sepenuhnya bab lama dan menyakitkan dalam hidupku. Taksi berbelok ke gang kecil yang sempit dan sesak. Sangat berbeda dengan kawasan perumahan tenang dengan pepohonan hijau tempat aku dulu tinggal. Tempat ini bising dan agak berantakan. Suara sepeda motor, suara pedagang, suara anak-anak menangis bercampur menjadi suara kental kehidupan pekerja. Supir taksi Pak Hasan membantuku menurunkan koper dan penanak nasi. Aku satu tangan menggandeng anak, satu tangan menarik koper, tangan sisanya menjepit penanak nasi di pinggang, susah payah mencari alamat yang baru kusewa lewat telepon. Kos-kosan adalah deretan rumah tua tingkat yang ditambah loteng seadanya. Kamarku di lantai atas, harus melewati tangga besi yang curam dan sempit. Membuka pintu kamar, udara panas pengap langsung menyerang wajahku. Kamar seluas belum sampai 15 meter persegi, beratap seng sehingga menyerap penuh panas siang Jakarta. Dinding rumah sudah menguning belang-belang, seluruh ruangan sempit dan sesak. Satu-satunya harta adalah tempat tidur besi tua yang ditinggalkan pemilik rumah. Beberapa batang besi sudah berkarat, sebuah jendela kecil berteralis menghadap tembok rumah seberang membuat kamar semakin sempit dan pengap. Aku meletakkan Nadia di tempat tidur. Anak itu mungkin sudah lelah setelah hari yang panjang. Dia tidak mengeluh apa-apa, hanya berbaring diam, mata terpejam. Aku mulai merapikan barang-barangku yang sedikit. Membuka koper, pakaian kami berdua hanya mengisi lebih dari setengah. Selain itu tidak ada yang berharga. Semua di rumah itu, dari televisi sampai sofa semua kubeli dan kurawat dengan tanganku sendiri. Tapi sekarang aku tidak punya hak membawa apapun. Sekarang, rasa kaku setelah persidangan sudah hilang, digantikan rasa takut yang sangat nyata dan jelas. Aku duduk terduduk di lantai, mengeluarkan dompet untuk memeriksa, struk taksi, beberapa lembar uang receh dan lembaran Rp500.000 terakhir. Semua yang kumiliki belum sampai Rp1 juta untuk memulai kehidupan baru untuk kami berdua. Uang sewa bulan ini sudah kubayar di muka, tapi bulan depan bagaimana? Uang makan, uang susu untuk anak, uang hidup, ratusan biaya tak bernama muncul mengepung pikiranku. Rasa tidak berdaya dan bingung seperti air dingin menenggelamkanku. Aku pikir aku cukup kuat. Tapi baru sekarang aku sadar betapa lemahnya aku. Ibu. Panas. Suara rintihan pelan Nadia menarikku ke kenyataan. Aku cepat-cepat mendekat, menyentuh tangan ke jidatnya. Jidat anak ini panas sekali. Mungkin karena perubahan tempat tinggal, karena lelah dan takut, anak ini demam ringan. Melihat pipinya memerah, napasnya berat, hatiku seperti dicakar-cakar. Tepat saat aku bingung tidak tahu harus berbuat apa, ada ketukan pintu tok-tok-tok. Aku cepat mengelap air mata dan membuka pintu. Di luar berdiri seorang perempuan sekitar 30 tahun. Tubuhnya kurus,
kulitnya gelap, mengenakan pakaian rumah yang sudah usang. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik yang agak dingin. "Baru pindah ya?" Dia bertanya. Suaranya agak ketus. Aku menjawab pelan. "Iya kak, saya baru datang." Tatapan Mbak Rina melewatiku, melihat ke dalam kamar yang kosong lalu berhenti di Nadia yang terbaring lemas di tempat tidur. "Anaknya kenapa?" "Iya kak, dia demam ringan." Perempuan itu tidak berkata apa-apa lagi, berbalik pergi. Aku sedikit kecewa, cepat menutup pintu, tapi hanya beberapa menit kemudian, ketukan pintu terdengar lagi. Masih dia. Kali ini dia menyodorkan obat demam dan sekotak bubur instan. "Obat penurun demam anakku masih ada beberapa tablet. Kasih anakmu minum 1 tablet, dan bubur ini masak untuk dia makan supaya ada tenaga." Aku terdiam terkejut menatapnya. Perempuan itu melihat wajahku lalu menghela napas. Suaranya sudah berkurang kedinginannya. "Aku Rina dari kamar seberang. Di kos-kosan ini, semua orang susah seperti kita. Bantu sebisa bantu. Semangat ya dek." Setelah berkata begitu dia memasukkan barang-barang ke tanganku dan kembali ke kamarnya. Tidak menunggu aku sempat mengucapkan terima kasih. Aku menutup pintu, melihat obat dan bubur di tanganku, kehangatan merayap masuk ke hatiku yang membeku. Kata-kata Mbak Rina, "Semua orang susah seperti kita." Betapa nyatanya itu. Ini bukan rasa kasihan tapi empati dari orang-orang yang senasib. Aku memeluk anak ke pangkuan. Anak ini sudah tertidur. Hawa panas dari tubuh anak menerpa dadaku. "Maafkan Ibu Nadia. Maafkan Ibu karena tidak bisa memberi kehidupan yang lebih baik untukmu." Rasa lapar dari pagi sampai sekarang mulai mencakar-cakar perutku. Aku lemas, tubuh dan jiwa. Mataku tanpa sengaja berhenti di kotak bubur instan di meja. Bubur. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Aku punya beras. Dalam koper pakaian, aku membawa sekantong kecil beras dan aku punya penanak nasi listrik. Penanak nasi penyok itu, bukti penghinaanku tadi sore. Tapi sekarang, itu bukan lagi simbol penderitaan. Itu satu-satunya alat untuk membuatku makan hangat. Aku harus memasak bubur untuk putriku dan untuk diriku sendiri. Harus ada tenaga baru bisa melanjutkan. Berpikir begitu, aku perlahan meletakkan anak berbaring, lalu bangkit mengambil penanak nasi listrik tua itu. Malam sudah turun, cahaya lampu kuning dari koridor masuk ke kamar melalui celah-celah pintu yang tidak cukup mengusir kegelapan dan kepengapan. Aku menyalakan satu-satunya lampu neon di langit-langit. Lampunya berkedip beberapa kali lalu memancarkan cahaya putih kebiruan yang dingin. Di bawah cahaya itu, semua benda di kamar semakin terlihat menyedihkan. Aku membawa penanak nasi ke area kamar mandi bersama kos-kosan, tempat yang lembab dan berbau tidak enak. Sambil menggosok penanak nasi yang penyok, hatiku terasa perih. Bahkan ketika sudah pergi dengan tangan kosong dari tempat itu, aku masih harus menggunakan barang bekas yang dibuang seperti pemberian amal. Aku menggosok lebih keras, seolah ingin membersihkan semua kepahitan dan dendam yang menempel padanya dan pada hidupku. Membawa penanak nasi ke kamar, aku menuangkan beras ke dalam panci untuk dicuci. Aku hanya berani mengambil segenggam sedikit, cukup untuk memasak bubur encer untuk kami berdua. Ketika memasukkan panci yang sudah dicuci kembali ke dalam badan penanak nasi, aku merasa ada yang tidak beres. Panci tidak rata di atas elemen pemanas seperti biasa tapi miring dan tidak rata. Aku mengernyit, kesal berpikir, memang barang buangan, bahkan memasak nasi pun tidak bisa. Aku mengangkat panci untuk memeriksa, tanganku terhenti, ada sesuatu yang mengganjal rapi di dasar, bukan elemen pemanas logam mengkilap tapi bungkusan kain kecil berwarna hijau tua yang diikat rapi dengan tali. Jantungku berdegup kencang. Perasaan cemas yang sulit dijelaskan bercampur keraguan dan ketakutan merasukiku. Ini apa? Kenapa ada di dalam ini? Apakah seseorang di rumah mantan suami sedang ingin mengejek? Ingin terus menghinaku? Ribuan pertanyaan berputar di kepala. Aku melirik ke pintu, memastikan sudah terkunci rapat baru dengan gemetar mengambil bungkusan kain itu. Beratnya jauh lebih berat dari yang kukira. Tanganku gemetar sampai hampir menjatuhkan bungkusan itu. Aku menarik napas dalam-dalam, perlahan membuka simpul talinya. Lapisan kain hijau tua terbuka, memperlihatkan warna kuning mengkilap di bawah lampu putih. Ini emas. 2 batang emas antam masih dalam bungkus plastik asli, tergeletak diam dan berat di telapak tanganku. Tenggorokanku kering, telingaku berdengung.
Aku tidak percaya mataku sendiri. Apa yang sedang terjadi? Sebuah kesalahan? Aku cepat membalik kain pelapisnya. Di bawah 2 batang emas ada selembar kertas sobek yang dilipat rapi. Surat itu pasti ditulis tergesa-gesa. Hatiku seperti tercekik. Aku gemetar membuka surat itu. Tulisan tangan Ibu Salma yang familiar dan sedikit gemetaran muncul di depan mata. Untuk anakku. Saat kamu membaca ini, kalian berdua sudah pergi. Ibu minta maaf karena bersikap kejam. Ini emas yang ibu simpan dari bapak dan semua anak-anakku. Ini modal yang ibu kumpulkan seumur hidup untuk hari tua. Tapi ibu tidak tega melihat kalian pergi dengan tangan kosong. Ibu kasihan sama cucu dan juga sayang padamu yang berjuang sendirian. Hati ibu mana yang tidak sayang sama anaknya? Dan kamu juga seorang ibu. Ambil modal sedikit ini untuk memulai hidup lagi. Buka warung makan kecil, toko kelontong atau apa saja. Yang penting bisa menghidupi diri dan cucuku. Jangan biarkan dia menderita. Ibu harus membuang penanak nasi seperti itu supaya tidak ada yang curiga. Semoga kamu mengerti perasaan ibu. Hidup yang baik ya nak. Membaca baris terakhir. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menangis terisak. Air mata mengalir deras, membasahi surat tua itu. Tapi ini bukan lagi air mata kepahitan seperti tadi sore. Ini air mata syukur. Air mata meledak saat menyadari kebenaran yang begitu besar. Ternyata kekejaman itu hanya sandiwara. Pembuangan penanak nasi yang penuh penghinaan itu justru tindakan perlindungan penuh kasih sayang. Suara klang yang kering dan menyakitkan yang bergema dalam ingatanku sekarang bukan lagi suara penghinaan tapi suara pengorbanan diam-diam. Kasih sayang mulia yang perempuan itu berikan untuk kami. Dia memilih cara paling kejam untuk memberiku pertolongan paling aman. Aku memeluk erat 2 batang emas dan surat itu ke dada. Tubuhku gemetar. Kesepian, putus asa dan ketakutan yang menyiksaku sepanjang hari panjang seperti terhapus bersih. Aku tidak sendirian lagi. Malam itu, setelah memberi Nadia obat dan bubur encer, aku hati-hati menyimpan harta rahasia itu di dasar koper. Aku berbaring di samping putriku, memeluk tubuhnya yang kecil. Di luar, suara kos-kosan masih ramai. Tapi di hatiku ada kedamaian yang aneh. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kecemasan dan penderitaan, aku tidur nyenyak tanpa mimpi. Di rumah bekas suami, gerbang besi berat tertutup. Suara kerasnya seperti tebasan, memisahkan dunia dalam dan luar menjadi 2 bagian terpisah. Di luar adalah malam dan masa depan tidak pasti kami, Aisyah dan Nadia. Di dalam, suasana langsung berubah. Dewi yang pertama bicara. Nada suaranya tidak menyembunyikan kegembiraan. Akhirnya pergi juga, benar-benar lega. Besok kita panggil orang untuk membersihkan rumah dari kesialan. Lalu kita atur ulang kamar untuk menyambut Kak Lina pulang dengan baik. Pak Rahman mengangguk puas, membalik koran yang setengah dibaca, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan senyum. Raffi tidak berkata apa-apa, hanya diam menyalakan rokok. Asap putih tipis menutupi wajahnya yang rumit. Di tengah kegembiraan itu, hanya Ibu Salma yang diam. Dia diam-diam berbalik masuk ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Rahman melihat itu lalu mengomel, menunjukkan ketidaksenangan. Ibu juga aneh. Sudah dibuang kok masih kasih penanak nasi segala? Rumah kita kekurangan tempat sampah apa? Ibu Salma berhenti. Punggungnya masih menghadap ruang tamu. Dia tidak berbalik, hanya menjawab dengan suara dingin yang cukup memadamkan semua keluhan. Supaya dia masak nasi buat cucu saya makan. Bapak sayang sama barang buangan itu? Ucapan dia membuat seluruh ruang tamu hening. Dia menekankan 2 kata cucuku seperti pernyataan yang tidak bisa dibantah. Pak Rahman berdehem sekali lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ibu Salma berjalan ke kamar pribadinya di ujung koridor. Pintu kayu tua menutup, memisahkan dia dari dunia luar. Wajah tegasnya sekarang perlahan runtuh. Dia terduduk di pinggir tempat tidur. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Kamarnya sederhana. Hanya ada tempat tidur, lemari kayu tua dan meja sembahyang kecil. Semua sudah pudar warnanya oleh waktu, persis seperti hidupnya di rumah ini. Dia mengangkat tangannya yang kasar dan gemetar ke wajahnya. Cemas. Itulah satu-satunya perasaan di hatinya saat ini. Apakah Mai cukup pintar untuk memeriksa penanak nasi itu? Apakah di jalan ada masalah? Dengan modal itu,
Apakah mereka bisa bertahan di Jakarta yang rumit ini? Dia tidak yakin. Dia hanya tahu ini satu-satunya hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk menantunya dan cucunya. Dia perlahan berjalan ke jendela, menatap halaman yang gelap. Di matanya, bayangan menantu kecil yang kurus itu membungkuk mengambil penanak nasi dalam rasa malu terus muncul berulang-ulang. Hati seorang ibu seperti dia seperti tercekik. Dia tahu Mai sakit hati tapi dia tidak punya cara lain. Pada saat yang sama, di kamar kos yang panas pengap, Aisyah tidak bisa tidur. Guncangan dan kegembiraan meluap di awal sudah berlalu. Sekarang, hatinya dipenuhi pemahaman yang mendalam. Surat dan 2 batang emas masih hangat dalam pikirannya. Dia mulai mengingat kembali semua kenangan kecil tentang ibu mertuanya yang selama ini dia anggap kejam dan otoriter. Dia teringat festival pertengahan musim gugur tahun lalu, seluruh keluarga sedang asyik makan kue sambil menonton televisi. Nadia minta tambah sepotong kue kacang hijau, tapi Dewi menolak. Anak kecil makan manis banyak-banyak giginya rusak. Nadia merengek. Sebentar kemudian ketika dia membawa anak ke dapur minum air, Ibu Salma sudah ada di sana entah sejak kapan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menyelipkan ke tangan Nadia sebuah kue kecil berbentuk babi kecil, lalu memelototinya tajam. Kasih dia makan, jangan biarkan dia ngidam. Saat itu dia pikir dia rewel, melakukan apa-apa sembunyi-sembunyi. Sekarang baru dia sadari dalam pelototan itu ada perlindungan penuh. Kasih sayang untuk cucu yang tidak dimanja. Lalu dia ingat ada masa perusahaan Raffi mengalami kesulitan pembukuan. Dia begadang beberapa malam berturut-turut membantu dia memeriksa ulang angka-angka. Badannya kurus kering. Ibu Salma melihat itu lalu memarahi habis-habisan. Kau mau menjual nyawa ke dia ya? Perempuan yang tidak tahu menjaga diri. Suatu hari dia juga akan membuangmu. Omelan itu membuatnya sangat malu. Merasa usahanya tidak dihargai siapapun. Tapi malam itu, ketika dia lelah turun ke dapur mencari air minum, semangkuk sup ayam panas dengan biji teratai sudah tersedia di meja. Uapnya masih mengepul. Dia sudah memasakkan untuknya. Dia memarahinya dengan kata-kata tapi menyayanginya dengan tindakan. Dia tiba-tiba menyadari kekejaman Ibu Salma hanya cangkang pelindung, baju besi berduri yang harus dia kenakan puluhan tahun untuk bertahan dalam keluarga patriarki. Di rumah itu, suara Pak Rahman selalu hukum. Semua keputusan dari besar sampai kecil semua ditentukan olehnya sendiri. Ibu Salma seperti dirinya. Hanya perempuan tanpa suara, tanpa pengaruh. Dia tidak bisa secara terbuka melindunginya. Karena melakukan itu hanya akan membuat hidup mereka berdua lebih sulit. Dia memilih cara menyayangi diam-diam, menyembunyikan kepeduliannya di balik omelan, tindakan yang tampaknya dingin. Mai menatap putrinya yang tertidur pulas. Napasnya teratur, dia sudah mengerti semuanya. Ibu Salma tidak hanya memberinya uang, memberinya jalan hidup, dia juga memberinya pelajaran mendalam tentang kekuatan dan kasih sayang. Kasih sayang kadang tidak ditunjukkan lewat kata-kata manis tapi terletak pada pengorbanan diam-diam, pada tindakan yang tidak perlu diakui siapapun. Dia sudah mengajarinya itu dengan cara yang tidak disangka siapapun. Fajar menyusup lewat celah jendela, membawa suara-suara ramai pertama dari kos-kosan. Tadi malam, untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, tanpa gelisah. Aku bangun dengan perasaan yang sangat berbeda dari kemarin. Rasa takut dan putus asa sudah diganti dengan ketegasan dan energi aneh. Emas dari ibu mertua bukan hadiah untuk disimpan. Itu pelampung, modal usaha dan aku tidak bisa menyia-nyiakan satu detik pun. Setelah memberi Nadia sarapan dengan bubur sisa, aku membujuk anak itu main sendiri lalu mengetuk pintu kamar Mbak Rina. Dia sedang bersiap mengantar anaknya sekolah. Melihatku agak kaget. Ada apa, Dek? Aku ragu sebentar lalu berkata terus terang. Kak, saya ada urusan harus keluar. Kakak bisa tolong jaga Nadia sekitar 2 jam tidak? Dia penurut banget. Cukup kasih nonton kartun. Mbak Rina menatapku. Tatapannya agak ragu. Aku tahu ini permintaan sulit. Kami baru kenal. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Melihat wajahku yang mendesak, dia menghela napas lalu mengangguk. Baiklah, bawa anaknya ke sini. Tapi ingat pulang cepat ya. Pegang uang dan ponsel baik-baik. Daerah ini rumit. Jangan lengah. Nasihatnya seperti perhatian tak terduga. Aku berterima kasih berulang kali. Cepat-cepat membawa Nadia ke kamarnya lalu bersiap berangkat.
Aku hati-hati membungkus sebatang emas dengan beberapa lapis tisu, menyembunyikannya rapat di tas selempang kecil di dada. Batang sisanya dan surat kusimpan di dasar koper dikunci rapat. Aku tidak berani ke toko emas besar di pusat kota, takut menarik perhatian. Aku naik bus ke kecamatan lain, mencari toko emas kecil tersembunyi di pasar lama. Pintu toko berteralis besi kuat, pemiliknya tampak berpengalaman. Suasana transaksi berlangsung cepat, profesional tapi membuat jantungku berdebar keras. Ketika pemilik toko menghitung setumpuk uang polimer 20 juta dan meletakkannya di meja, sisanya ditransfer ke rekening pribadiku. Rekening ini dibuka ketika aku masih menerima gaji di perusahaan saat masih bekerja. Aku hampir menahan napas. Aku belum pernah memegang uang sebesar ini. Aku cepat-cepat menyimpan uang ke tas, merasa seperti mata semua orang di toko tertuju padaku. Keluar dari toko emas, hatiku masih gemetar, perasaan membawa uang besar campur senang dan takut. Aku memeluk tas erat ke dada, berjalan sangat cepat, berusaha tampak senormal mungkin. Ketika melewati pasar ramai, aku hendak belok masuk membeli makanan. Tepat saat itu, sepeda motor dari belakang tiba-tiba mendekat. Aku belum sempat bereaksi, sebuah lengan sudah menarik keras tali tasku. Copet, copet. Aku panik berteriak, secara refleks menggenggam tas erat ke tubuh. Tarikan keras membuatku terjatuh ke jalan. Sepeda motor melaju hendak kabur. Tepat saat itu, seorang pedagang asongan di dekat sana cepat melempar kursi plastik ke roda mereka. Sepeda itu oleng lalu jatuh. Dua perampok cepat-cepat membetulkan motor dan kabur masuk ke kerumunan orang. Aku masih duduk terduduk di tanah gemetar, wajah pucat. Pedagang asongan dan beberapa orang lain berlari membantuku berdiri. Ibu tidak apa-apa. Untung sekali. Mereka ini beringas banget. Lain kali jalan harus lihat kiri kanan. Tas robek jadi dipakai kuat-kuat. Aku berterima kasih pelan kepada semua orang. Jantung masih berdebar tidak karuan. Kejadian itu hanya beberapa detik. Tapi itu peringatan berharga. Dunia luar tidak seperti rumah aman tempat aku dulu tinggal. Dunia penuh bahaya. Kalau aku tidak lebih kuat dan hati-hati sendiri, kami tidak akan bisa bertahan. Setelah tenang, aku tidak langsung pulang ke kos. Aku langsung ke pemilik kos, membayar sewa 3 bulan di muka. Memegang kwitansi, aku merasa tenang yang belum pernah ada. Setidaknya 3 bulan ke depan kami punya atap. Lalu aku berbelanja. Bukan gaun mahal atau kosmetik mewah seperti dulu. Aku membeli kipas angin kecil untuk mengusir panas pengap kamar kos. Aku membeli beberapa set panci, mangkuk sumpit baru. Aku membeli susu, buah, daging ayam, makanan bergizi untuk Nadia. Dan terakhir aku berhenti di toko pakaian anak membeli 2 baju baru kain katun lembut untuk putriku. Itu hadiah pertama yang bisa kubeli sendiri untuk anak dengan uangku sendiri. Kembali ke kos. Mbak Rina dan Nadia sedang bermain sangat riang. Aku berterima kasih berulang kali dan memberi sedikit buah yang baru dibeli. Kamar sekarang meskipun masih sempit tapi sudah ada kehangatan kehidupan. Malam itu, setelah putriku tertidur pulas dengan baju barunya, aku duduk sendiri di meja kecil. Aku menghitung pengeluaran. Setelah dikurangi biaya, modalku masih lumayan. Tapi akan cepat habis kalau aku tidak menemukan cara menghasilkan uang. Aku harus bagaimana? Melamar kerja kantor? Dengan ijazah kuliah yang sudah lama dan beberapa tahun hanya di rumah. Apa ada yang mau menerima? Kepalaku pusing. Mataku tanpa sengaja menatap kantong beras sisa di sudut kamar. Tiba-tiba, kenangan dari lama sekali muncul. Bayangan ibuku dulu dengan pikulan di bahu. Setiap pagi buta sudah sibuk di samping panci mendidih panas. Nasi uduk harum, bawang goreng, kacang hijau gurih. Gerobak nasi uduk ibu telah membesarkan kami. Resep masak nasi uduk warisan itu masih kuingat dengan jelas. Sebuah ide mulai tumbuh jelas dalam pikiranku. Gerobak nasi uduk. Tidak perlu modal besar, tidak perlu ijazah, hanya perlu ketekunan dan keahlian nyata. Dalam keheningan kamar kos, aku tahu sudah menemukan jalan. Ide gerobak nasi uduk menyalakan api dalam diriku. Ini realistis. Ini dalam kemampuanku dan yang terpenting, ini menghubungkanku dengan kenangan hangat dan penuh kebanggaan tentang ibu. Aku tidak ragu lagi. Pagi berikutnya, aku menyampaikan rencanaku ke Mbak Rina. Setelah mendengar, dia langsung mengangguk, matanya bersinar. Ide bagus, Dek.
Nasi uduk pagi gampang laku. Daerah ini banyak buruh, mahasiswa. Biar kakak kasih tahu kalau mau beli beras ketan bagus. Kacang hijau asli tapi harga murah harus ke pasar induk. Gerobak kalau rajin cari di tempat jual barang bekas. Bisa murah banyak. Antusiasme Mbak Rina seperti menambah kekuatanku. Dia tidak hanya bicara. Sore itu, setelah menitipkan anaknya ke neneknya, dia memboncengku di motornya yang tua, menyusuri jalan ramai ke pasar induk besar. Suasana ramai berisik di sini sangat berbeda dari supermarket bersih ber-AC yang biasa ku datangi. Teriakan pedagang, tawar-menawar, suara kendaraan membuatku agak pusing. Tapi Mbak Rina seperti ikan di air. Dia menarikku, menunjukkan beras ketan mana yang pulen harum, kacang hijau mana yang bagus bijinya, menunjukkan juga tempat beli sosis, bawang kering yang enak. Berkat dia, aku membeli semua bahan berkualitas dengan harga terbaik. Lalu kami berkeliling ke area jual barang bekas dan beruntung menemukan gerobak stainless steel masih cukup baru dengan harga hanya setengahnya. Investasi terbesar adalah panci besar aluminium. Ketika mendorong gerobak dan barang-barang kembali ke kamar, melihat uang berkurang lumayan, aku campur cemas dan bersemangat. Taruhan hidupku, semuanya ada di sini. Malam itu, aku set alarm jam 3 pagi. Ketika bunyi alarm memecah keheningan, aku terbangun kaget. Seluruh tubuh pegal, kelopak mata berat hanya ingin menutup. Tapi memikirkan panci dan masa depan putriku, aku bangun, mulai bekerja. Dalam keheningan mutlak kos-kosan, hanya suara air mengalir ketika aku mencuci beras, suara pisau talenan. Aku merendam beras, menyortir kacang hijau, menggoreng bawang, memotong sosis. Semua tahapan dilakukan teliti, hati-hati persis seperti yang ibu ajarkan. Aroma beras ketan mulai matang harum seisi kamar. Aroma kenangan, aroma harapan. Meskipun lelah tapi hatiku tenang aneh. Jam 5 pagi, aku menaruh panci nasi uduk panas di gerobak bersama kotak-kotak wadah siap untuk jualan pertama. Aku memilih sudut di ujung gang dekat proyek konstruksi besar, tempat banyak buruh lewat pagi hari. Mendorong gerobak keluar kamar sudah sulit, tapi berteriak pertama kali lebih sulit lagi. Tenggorokanku seperti tersumbat. Aku, Aisyah, yang dulu terbiasa naik mobil, sekarang harus berdiri di pinggir jalan menjual nasi uduk perbungkus. Rasa minder dan malu membuat wajahku panas. Kedua kakiku seperti ingin tertanam ke tanah. Aku hanya berdiri diam, tidak berani menatap siapapun. Hanya berharap ada pembeli yang datang sendiri. Tapi tidak ada siapapun. Orang-orang tergesa melintas, beberapa orang melirik daganganku yang baru dengan tatapan penasaran lalu pergi. Lama sekali, baru ada pekerja bangunan berhenti. Nasi uduk apa ini mbak? Berapa? Aku kaget gugup menjawab. Iya pak, nasi uduk dengan serundeng dan sosis. 15.000 per bungkus. Kasih satu nasi uduk coba. Itu pembeli pertamaku. Tapi setelah itu waktu tunggu yang panjang. Matahari naik tinggi, panas mulai terik. Panci nasi udukku masih penuh lebih dari setengah. Mendekati jam 9 aku kecewa mendorong gerobak pulang. Hati berat. Hari-hari berikutnya juga tidak lebih baik. Aku masih malu-malu. Masih merasa tersesat. Pernah melihat panci nasi uduk tidak laku. Aku putus asa ingin menyerah. Tapi setiap kembali ke kamar, melihat wajah polos Nadia, melihat dia senang makan nasi uduk buatan ibu, aku menyemangati diri harus berusaha. Aku tidak punya jalan mundur lagi. Titik balik datang di akhir minggu kedua. Pak Jobo pekerja itu, pembeli pertamaku kembali dan kali ini membawa beberapa teman. Nasi uduk mbak ini enak beneran. Beras pulen, bawang goreng harum, kenyang banget. Pujian tulus Pak Jobo seperti memberi kekuatan. Sejak itu, daganganku mulai punya pelanggan tetap. Beberapa orang di kos-kosan juga mulai membeli mendukung. Lalu suatu pagi, Mbak Rina berlari keluar memesan sekaligus 15 bungkus untuk rekan kerjanya. Saya promosi nasi udukmu enak sekali. Dijamin bersih semua orang mau coba. Panci kecilku perlahan jadi bagian familiar gang setiap pagi. Panggilan akrab Mai. Kasih satu seperti biasa ya ataukah ambil 2 bungkus buat anak sekolah membuat hatiku hangat. Aku tidak canggung lagi. Aku cekatan melayani menawarkan ke pelanggan. Senyum sudah lebih alami di bibir. Pagi itu, setelah nasi uduk habis terjual, aku mendorong gerobak kosong pulang. Gerobak sekarang terasa sangat ringan. Aku duduk menghitung untung hari itu.
Uang receh kusut tapi penuh keringat dan usaha. Tidak banyak tapi cukup untuk kami hidup dan ada sedikit sisa. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah itu, aku merasa bisa berdiri tegak dengan kakiku sendiri. Gerobak nasi uduk kecil bukan hanya sumber hidup, itu juga kebanggaan, penegasan nilai diriku. Sebulan kemudian, panci kecilku sekarang sudah jadi alamat familiar. Reputasi menyebar tidak hanya buruh atau orang kos tapi banyak pegawai kantor dari gedung-gedung dekat juga datang. Jumlah pembeli ramai sampai aku harus bangun jam 2 pagi, mengukus panci nasi uduk lebih besar tapi tetap habis dalam 3 jam. Hidup kami benar-benar berubah. Dari uang tabungan, aku pindah ke kamar lain satu deretan. Lebih luas sedikit, ada loteng dan dapur kecil sendiri, tidak pakai bersama lagi. Meskipun masih kos tapi bagiku seperti istana. Aku membelikan Nadia meja belajar kecil cantik persis di samping jendela. Melihat dia setiap malam asyik duduk mewarnai di bawah lampu meja, hatiku dipenuhi kebahagiaan sederhana. Mbak Rina dan aku semakin dekat seperti saudara kandung. Setiap sore kami duduk menghitung uang jualan, berbagi suka duka hidup. Kehadiran dia membuatku merasa punya keluarga sungguhan di tanah rantau ini. Hidup meskipun keras, keringat selalu membasahi baju. Tapi hatiku tenang dan bebas. Pada saat bersamaan, di villa mewah keluarga Rahman, Raffi lelah melonggarkan dasi, melempar diri ke sofa mahal. Rumah luas tapi dingin, tidak ada kehangatan sedikit pun. Lina dengan perut hamil sudah besar di balik gaun tidur branded, turun dari lantai atas, wajahnya cemberut. Kamu sudah pulang? Kamu lihat pembantu baru itu deh. Dia sudah bilang harus mengepel pakai pewangi melati tapi dia pakai lemon. Aku tidak tahan bau ini. Pusing luar biasa. Raffi memejamkan mata, mengurut pelipis. Kamu bilang dia ganti yang lain saja. Sudah ku bilang tapi dia membantah. Kamu pecat dia saja. Aku cari pembantu lain. Terus kamu lihat tas ini nih. Lina menyodorkan ponsel di depan wajah Raffi. Model baru itu. Teman-temanku semua sudah punya. Akhir pekan kamu antar aku beli ya. Raffi tidak repot membuka mata. Dia bosan menepis tangannya. Aku sedang capek sekali. Kamu mau beli apa ambil kartu saja gesek. Sejak Lina resmi pindah, rumah tidak sehari pun tenang. Dia tidak bisa melakukan apapun selain belanja dan menyuruh orang lain. Semua urusan rumah berantakan. Makan keluarga tidak pernah lagi hangat karena Lina hanya suka pesan makanan dari luar. Tapi yang paling bikin Raffi pusing adalah pekerjaan. Sejak Mai pergi, buku dan faktur perusahaan menumpuk berantakan. Dulu, semua diatur Mai sendiri, disortir rapi. Dia punya ingatan luar biasa, bisa menyebutkan pengeluaran mana, dari mitra mana tanpa perlu melihat kertas. Sekarang tanpa dia, Raffi seperti kehilangan tangan kanan. Dia terus salah pembayaran sampai banyak mitra mengeluh. Omzet perusahaan mulai turun. Dia ingat malam-malam itu, ketika dia menonton bola, Mai masih tekun di meja kerja memeriksa ulang setiap angka untuknya. Saat itu dia anggap bantuan itu hal biasa. Sekarang baru dia rasakan kehilangan itu. Rasa sesal samar mulai merayap di hati Raffi. Hari itu, Raffi harus menyetir ke bengkel mesin di pinggiran untuk menagih utang susah. Pembicaraan tidak berhasil. Dia kesal menyetir pulang dengan mood buruk. Ketika melewati kawasan buruh yang ramai, dia kena macet. Saat kesal melihat keluar jendela, matanya tiba-tiba terpaku. Di sudut jalan itu, di tengah kerumunan ramai ada sosok yang sangat familiar. Aisyah. Tapi itu bukan Aisyah yang menyedihkan seperti yang dia bayangkan. Dia berdiri di belakang gerobak stainless steel mengkilap, rambut diikat tinggi rapi, wajah berkeringat tapi matanya bersinar cekatan. Dia lincah membungkus nasi uduk ke kotak untuk pelanggan, mulutnya mengobrol tertawa riang. Dia terlihat penuh kehidupan, bahkan lebih bersinar dibanding saat bersama dia. Raffi tertegun. Dia tidak percaya matanya sendiri. Apa ini? Dia jualan nasi uduk keliling. Kenapa dia terlihat begitu bahagia? Harga diri seorang laki-laki terluka berat. Dia selalu pikir setelah meninggalkannya, mereka akan hidup susah kekurangan. Cepat atau lambat dia pasti menyesal dan kembali memohon padanya. Tapi tidak. Dia tidak hanya hidup baik tapi hidup dengan percaya diri dan mandiri. Kesuksesan kecilnya di matanya seperti tamparan keras. Seolah mengejek kegagalannya. Dia dapat uang dari mana untuk usaha? Pertanyaan jahat itu muncul di kepala Raffi.
Perempuan kampung yang pergi dengan tangan kosong. Bagaimana bisa cepat stabil dan berdagang seperti ini? Mobil mulai bergerak. Raffi menginjak gas melesat. Tapi matanya tidak lepas dari sosok Mai di kaca spion sampai hilang. Dia pulang, wajahnya mengeras, rasa sesal samar tadi hilang sepenuhnya, digantikan kecurigaan dan pemikiran egois. Pasti ada yang tidak beres. Dia harus cari tahu. Makan malam di keluarga Rahman berat seperti pemakaman. Lina karena morning sickness tidak mau makan. Wajahnya cemberut terus. Pak Rahman diam membaca koran. Faisal dan Dewi juga hanya menunduk di mangkuk masing-masing. Suasana baru benar-benar terguncang ketika Raffi setelah lama diam tiba-tiba bicara. Suaranya penuh sindiran. Tadi ada hal menarik. Coba tebak aku ketemu siapa di kawasan buruh kumuh? Semua mendongak. Melihat sudah menarik perhatian, Raffi menyeringai lanjut. Aisyah, aku lihat dia dorong gerobak jualan nasi uduk di pinggir jalan. Kelihatan kusut susah tapi sepertinya laris banget. Dewi yang pertama bereaksi. Dia membanting sumpit ke meja. Suaranya nyaring penuh hasut. Jualan nasi uduk. Kamu serius? Dia dapat uang dari mana buat modal gerobak peralatan? Waktu pergi dia tidak bawa apa-apa yang berharga. Bahkan penanak nasi pun, ibu kasih barang bekas. Setelah berkata begitu Dewi melirik cepat ke Ibu Salma, yang diam sejak awal makan. Dia lanjut menyimpulkan, suaranya penuh niat jahat. Sudah kubilang tidak ada yang percaya. Pasti dia mencuri uang rumah ini sebelum pergi makanya punya modal usaha. Orang kampung seperti dia kalau tidak mencuri mana ada uang. Benar-benar serigala berbulu domba. Rumah ini menampungnya bertahun-tahun tapi dia balas seperti ini. Pantas saja dia tetap mau cerai waktu tahu Mas Raffi punya orang lain. Kata-kata Dewi seperti api langsung membakar kemarahan keluarga. Pak Rahman menghantam meja berdiri, wajahnya merah padam. Kalau benar seperti itu tidak bisa dibiarkan. Harus cari tahu dia ambil berapa uang rumah ini. Bertahun-tahun dia korupsi uang suami. Dia simpan di bank pasti tidak sedikit. Berani mencuri dari keluarga Rahman. Harus diberi pelajaran. Faisal, suami Dewi juga garang menyahut. Besok aku datang langsung ke tempatnya minta penjelasan. Harus paksa dia kembalikan semua uang curian dan tutup gerobaknya itu supaya kapok. Hanya Ibu Salma yang duduk diam, tapi kedua tangannya di bawah meja mengepal erat. Hatinya seperti terbakar. Dia tahu persis uang itu dari mana. Tapi bagaimana bisa dia bilang kebenaran sekarang? Bilang sama saja mengakui sendiri sudah diam-diam membantu orang luar, mengkhianati keluarga sendiri. Dia hanya bisa menenangkan. Tenang semua. Jualan beberapa bungkus nasi uduk butuh modal berapa sampai bilang mencuri. Pasti dia pinjam saudara atau teman di kampung. Bikin heboh, orang-orang malah bilang kita menindas perempuan lemah. Tapi kata-kata lemah ibu tidak ada bobotnya. Raffi karena harga diri terluka juga ikut. Ibu tidak usah bela dia. Dia tidak sesederhana yang ibu pikir. Biar Dewi sama Faisal cari tahu. Ke bank cek saldo rekeningnya berapa. Tahun-tahun ini dia tidak kerja dapat uang dari mana. Hanya di rumah ngurusin anak uang dari mana. Kalau benar uang rumah ini ya harus diminta kembali. Melihat suami dan seluruh keluarga mendukung, Dewi semakin senang. Dalam kepalanya sudah muncul rencana lebih jahat lagi. Pagi berikutnya, Dewi berpakaian santai, pakai masker dan kacamata hitam, naik ojek ke gang tempat Mai jualan. Berdiri dari jauh mengamati, Dewi naik darah melihat gerobak nasi uduk Mai ramai pembeli. Mai di matanya tidak terlihat susah malah sebaliknya ceria percaya diri. Iri hati dan dengki meledak hebat. Dewi diam-diam mengangkat ponsel, memotret belasan foto Mai sedang jualan. Lalu dia tidak langsung bertindak tapi berkeliling ke warung pinggir jalan dekat situ, tempat beberapa ibu-ibu sedang ngobrol. Setelah pesan es teh, Dewi mulai pura-pura mengeluh. Suaranya penuh simpati tapi kata-katanya seperti pisau tajam. Kasihan ya bu ibu. Lihat anak muda jualan nasi uduk itu ramai. Kelihatannya baik-baik tapi mengerikan loh. Seorang ibu penasaran tanya. Kenapa begitu mbak? Dewi langsung cemberut. Menurunkan suara seperti rahasia. Aku punya kenalan kerja di kawasan orang kaya. Anak ini dulu jadi menantu di sana. Katanya waktu cerai dia curi uang mertua banyak sekali. Sekarang buka usaha pura-pura kasihan buat tutupi mata orang. Mantan suaminya sedang suruh orang cari dia. Memang tidak bisa lihat muka saja. Aku dengar dia juga suka mencuri barang lagi.
Cerita bohong Dewi langsung berefek. Beberapa perempuan di warung saling pandang lalu melirik ke gerobak nasi uduk Mai dengan tatapan curiga. Gosip sekali disebarkan akan menyebar sendiri dengan cepat. Mai mulai merasakan perubahan. Jualan hari itu tetap ramai tapi dia lihat ada tatapan aneh menatapnya. Dua perempuan baru beli nasi uduk berdiri agak jauh sambil makan sambil menunjuk ke arahnya. Mulut berbisik keras pelan. Beberapa pelanggan tetap yang biasa ngobrol riang, hari ini hanya beli lalu cepat pergi. Sikapnya agak jauh. Mai tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya merasa awan gelap tak kasat mata sedang mendekat, mengancam menutupi sinar matahari yang susah payah dia temukan kembali. Pagi itu, gerobak nasi udukku tetap ramai seperti biasa. Aku sudah hafal selera setiap pelanggan tetap. Pak Jobo si buruh suka nasi uduk dengan banyak bawang goreng. Mbak akuntan dari kantor dekat sini selalu minta sedikit nasi, banyak kacang hijau. Suara tawa dan sapa ramai di sudut gang. Aku cekatan membungkus nasi uduk sambil menjawab pelanggan dengan riang, merasa hidup belum pernah bermakna dan sibuk dengan bahagia seperti ini. Mbak Rina hari ini juga bantu aku, membantu terima uang dan kasih pesanan ke pelanggan. Di saat paling ramai, motor mewah tiba-tiba rem mendadak tepat di depan gerobak, hampir menabrak beberapa orang yang antri. Dua orang turun dari motor, tampangnya sangar, berpakaian mewah, sangat tidak cocok dengan kawasan buruh ini. Faisal dan Dewi. Suasana riang langsung berubah tegang. Semua orang penasaran menatap pasangan yang baru muncul. Dewi melepas kacamata hitam branded, matanya tajam melirik sekeliling lalu berhenti padaku. Sudut bibirnya menyeringai hina. Oh, usaha lancar sekali ya? Sepertinya uang curian dari rumah kami juga membantu hidupmu jadi enak banget. Suara nyaring Dewi yang sengaja keras seperti bom meledak di kerumunan. Semua orang terkejut. Aku terpaku. Tanganku yang sedang membungkus nasi uduk membeku di udara. Faisal maju selangkah, menunjuk tegas ke wajahku. Suaranya menggelegar. Kamu harus kembalikan uang ke kakak iparku. Kamu pikir sembunyi di tempat kumuh ini kami tidak bisa temukan? Mereka menuduhku pencuri, secara terbuka di siang bolong, di depan semua pelanggan dan tetangga yang sudah percaya padaku. Rasa pusing menyerang. Tapi kemudian api kemarahan dan harga diri yang diinjak menyala, menutupi semua ketakutan. Aku bukan Aisyah penakut yang dulu lagi. Aku tenang meletakkan sendok, mendongak menatap langsung wajah mereka. Aku tidak ambil apapun yang bukan punyaku. Kalian bilang aku mencuri. Mana buktinya? Reaksiku membuat Faisal dan istri agak kaget. Mungkin mereka pikir aku akan menangis ketakutan. Dewi melihat itu semakin marah, berteriak, "Bukti? Gerobak ini sendiri buktinya. Orang seperti kamu yang pergi dengan tangan kosong. Kalau tidak mencuri mana dapat uang buka usaha besar seperti ini? Jangan pura-pura polos lagi." Mbak Rina di sampingku tidak tahan lagi. Dia maju menghadang di depanku, tegas membalas, "Hei kalian berdua yang kaya tapi tidak punya hati, bicara sopan sedikit. Uang dia usaha dari keringat air mata bukan semua orang jahat seperti yang kalian pikir. Kalau ada bukti tunjukkan, jangan ganggu orang kerja." Pak Jobo juga tidak terima bicara. "Benar, Mai baik, rajin. Seluruh kampung ini siapa yang tidak tahu? Kalian sudah kaya mau ngomong apa saja." Pertengkaran besar pecah. Pelanggan tetap, tetangga, semua berpihak padaku, keras membela. Dewi dan Faisal dikeroyok masa lalu mulai panik. Hanya bisa berteriak memaki tidak masuk akal. Pemandangan jadi kacau belum pernah ada. Di tengah situasi panas itu, mobil familiar perlahan datang lalu berhenti. Raffi turun dari mobil. Kehadirannya membuat semua diam. Semua tatapan tertuju padanya, menunggu penjelasan. Dalam sekejap, secercah harapan muncul di hatiku. Bagaimanapun dia mantan suamiku, ayah putriku. Mungkinkah dia membiarkan adiknya menuduh aku tidak masuk akal seperti ini? Raffi melirikku lalu menatap masa yang mengelilingi. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia perlahan melangkah, bukan untuk melerai adik dan iparnya. Dia jalan lurus ke arahku. Dia berhenti di depanku, hanya berjarak sedepa. Dia menatapku, tatapannya dingin asing, lalu dia bersuara tenang. Tapi setiap kata seperti pisau menusuk jantungku. "Mai, kamu kembalikan uang ke keluargaku saja lalu semua selesai. Aku tahu kamu sudah. Jangan buat semua jadi jelek lagi." Langit dan bumi di sekelilingku seperti runtuh.
Harapan terakhir rasa kasih sedikit yang masih kugenggam hancur jadi debu. Dia tidak hanya tidak membelaku tapi ikut mereka. Secara terbuka menghukumku sebagai pencuri. Dia demi harga diri, demi egoisnya sendiri rela menginjak martabat kami. Air mataku mengalir. Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu kucintai dengan sepenuh hati, sekarang asing dan kejam menakutkan. Hatiku mati rasa sepenuhnya. Kata-kata Raffi seperti hukuman mati, menutup pintu terakhir ke rasa kasih sedikit yang tersisa. Dunia di sekelilingku seperti berdenging, blur. Aku tidak lagi dengar teriakan puas Dewi, bisikan masa atau tangisan ketakutan Nadia yang dipeluk Mbak Rina. Di depan mataku hanya wajah dingin laki-laki yang dulu bersumpah setia. Rasa sakit dan putus asa menenggelamkanku ke jurang tanpa dasar. Tepat saat aku pikir akan roboh, taksi tua datang, rem mendadak di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka, Ibu Salma turun, seluruh pasar ramai tiba-tiba seperti ditekan tombol jeda. Kehadiran ibu begitu tiba-tiba, tidak ada yang menyangka. Dia bukan lagi ibu mertua dingin jauh yang ku kenal. Dia pakai baju rumah, rambut beruban beberapa helai acak-acakan, wajahnya terbakar amarah maksimal sekaligus terpancar luka hati yang tidak bisa disembunyikan. Raffi, Faisal dan Dewi paling terkejut. Ekspresi menang mereka langsung berubah bingung takut. Ibu, kenapa ibu di sini? Raffi tergagap. Ibu Salma tidak peduli menjawab anaknya. Dia abaikan semua. Tatapan membara lewat kerumunan. Abaikan aku dan melangkah lurus ke depan anak-anaknya. Dia jalan tidak cepat tapi setiap langkahnya mantap, berat, membawa tekanan tak kasat mata membuat Faisal dan Dewi tanpa sadar mundur selangkah. Dia berhenti, menarik napas dalam lalu bersuara tidak keras tapi jelas tegas. Setiap kata seperti palu bergema di ruang yang hening total. Modal itu punyaku. Aku yang kasih ke mereka. Keheningan mematikan menyelimuti semua. Kata-kata ibu seperti petir menyambar telinga. Raffi dan Faisal melongo, tidak percaya apa yang baru mereka dengar. Dewi, yang tadi paling agresif, sekarang wajahnya pucat pasi, mulutnya tergagap tidak bisa bicara. Sedangkan aku air mataku terus mengalir. Tapi kali ini bukan karena sakit. Aku menatap punggung kurus perempuan itu, ibu mertua yang demi aku berani melawan seluruh keluarga. Punggung itu hari ini terasa begitu besar dan kokoh. Ibu Salma tidak memberi anak-anaknya waktu untuk sadar. Dia berbalik menghadap semua orang. Suaranya sudah bercampur gemetar dari perasaan yang terpendam bertahun-tahun. Benar? Itu uangku. Uang yang harus kuhemat. Tidak makan tidak pakai. Kusimpan setiap rupiah selama puluhan tahun untuk bekal hari tua. Aku rencananya pakai untuk pensiun. Tapi aku tidak bisa pejamkan mata membiarkan cucu kandungku keluar dengan tangan kosong, melihatnya menderita. Setelah berkata begitu dia berbalik. Tatapannya menatap lurus ke anak laki-lakinya yang sangat dia sayangi. Kekecewaan dan luka hati terlihat jelas di matanya yang penuh kerutan. Dan kamu, dia menunjuk tepat ke wajah Raffi. Kamu laki-laki buruk. Ayah tidak bertanggung jawab. Kamu buang istri anakmu untuk kejar selingkuhanmu. Kamu biarkan adikmu dan iparmu hinakan ibu dari putrimu. Kamu masih manusia tidak? Istri baik seperti dia. Kamu tidak punya berkah untuk menikmatinya. Kamu tidak pantas untuknya. Setiap kata ibu seperti cambukan langsung ke wajah Raffi dan seluruh keluarganya. Raffi berdiri terpaku. Wajahnya merah lalu pucat. Dia tidak bisa membantah sepatah kata karena semua yang ibunya katakan adalah kebenaran. Setelah menghabiskan semua isi hati, amarah Ibu Salma seperti reda. Dia berbalik berjalan ke sampingku. Tangan kasarnya yang hangat menggenggam erat tanganku yang dingin. Tatapan ibu menatapku sekarang hanya tersisa kasih sayang dan iba. Pergi saja nak. Ibu akan pulang ke kos tinggal denganmu. Ibu akan jaga cucu supaya kamu bisa jualan. Kata-kata ibu membuat hatiku bergetar. Ibu, pulang dengan anak. Sudah berapa lama aku tidak dengar dua kata pulang yang begitu hangat. Tapi aku melihat lagi gerobak nasi uduk, melihat Mbak Rina dan tetangga yang sudah bela matiku, melihat Nadia yang terisak dalam pelukan dia. Aku menggenggam ringan tangan ibu, menggeleng pelan bilang ke dia, "Sudahlah ibu pulang saja. Ibu urus ayah. Aku bisa kok bu. Sekarang aku sudah terbiasa. Terima kasih ibu." Gelengan kepalaku lembut tapi sangat tegas. Ibu Salma terdiam menatapku. Di matanya sekilas ada kesedihan, tapi segera diganti pemahaman. Aku menggenggam erat tangan kurus hangat itu. Suaraku serak tapi jelas. "Ibu,
Aku berhutang budi seumur hidup. Kalau tidak ada ibu, mungkin kami tidak bisa bertahan sampai hari ini. Aku menatap sekeliling, melihat tetangga, melihat Mbak Rina, melihat gerobak nasi uduk kecil yang masih mengepul. Di sini meskipun hanya kamar kos sempit, gerobak pinggir jalan yang susah, tapi ini kutumbuhkan sendiri. Aku bisa hidup jadi diriku sendiri. Ibu, ini baru benar-benar rumah kami. Ibu tenang saja. Jangan pikir banyak untuk aku ya Bu. Ibu Salma diam. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangkat tangan satunya menepuk pelan punggung tanganku. Tepukan ringan mengganti ribuan kata. Dia mengerti dan dia menghormati keputusanku. Sementara kami berdua punya momen saling memahami, di belakang gempa dalam keluarga Rahman baru benar-benar meledak. Syok awal berlalu, Pak Rahman yang pertama sadar. Amarah seorang kepala keluarga yang dibohongi istri membuat wajahnya ungu. Ibu gila ya? Dia mengaum, menunjuk tepat ke wajah istrinya. Ibu berani ambil uang rumah ini buat dia. Siapa yang kasih ibu hak itu? Berapa tahun ibu sembunyi-sembunyi dari saya? Untuk pertama kalinya seumur hidup, Ibu Salma tidak menunduk pasrah. Dia menepis tanganku, berbalik menghadap suaminya. Matanya menyala api yang belum pernah terlihat. Uangku, bukan uang bapak. Itu uang keringat air mataku. Uang yang harus kutahan makan tahan pakai. Kukumpulkan dari uang belanja yang bapak lempar setiap hari. Puluhan tahun ini, aku hidup di rumah ini tidak beda pembantu tidak digaji. Aku ambil uangku sendiri kasih cucuku, apa salahnya? Pertengkaran dahsyat pecah di tengah jalan. Raffi dan Faisal juga mulai menghakimi ibunya. Dewi dapat kesempatan menambah minyak ke api. Kerumunan di sekitar dari peserta jadi penonton terpaksa drama keluarga tragis komedi. Mbak Rina menarik tanganku bilang pelan, "Pergi Mai, ini bukan urusan kita lagi. Pulang sama anak, dia sudah ketakutan banget." Mbak benar, ini bukan perangku lagi. Aku menatap Ibu Salma terakhir kali, di matanya ada dorongan seolah berkata, "Pergi saja." Aku mengangguk lalu bersama Mbak Rina menggendong Nadia yang menangis ketakutan, cepat pergi dari pusat badai. Beberapa waktu kemudian, sore itu, ketika aku sedang membujuk Nadia tidur setelah kepanikan ada ketukan pintu, itu Raffi. Dia berdiri di depan pintu kamarku, tampak sangat menyedihkan, kebanggaan sombongnya hilang, digantikan kelelahan dan kebingungan. "Boleh masuk?" Aku tidak mengundangnya masuk, hanya berdiri menghalangi di pintu. "Kamu kesini buat apa lagi?" Raffi menatapku, suaranya penuh penyesalan. "Mai, aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Di rumah kacau semua. Ibu ribut minta tinggal sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Dia ragu sebentar lalu lanjut. "Seolah itu karunia. Atau kamu dan anak pulang saja. Kita mulai lagi dari awal. Aku janji akan baik sama kalian." Dia sudah kusir dari rumah. Bayinya bukan anakku. Dia bohongi aku. Sekarang aku benar-benar menyesal. Aku tertawa. Tawa pahit dan penuh ejekan. Dia minta maaf tapi alasannya karena rumahnya kacau. Dia mau aku kembali bukan karena sayang tapi karena dia butuh orang bersih-bersih kekacauan yang dia dan keluarganya buat. Dia butuh aku buat menenangkan ibunya. Aku menatap langsung mata Raffi. Suaraku tenang aneh. "Antara kita sudah selesai, Raffi. Sejak hari kamu selingkuh lalu hinakan aku, dan terutama hari ini ketika kamu tega menuduhku pencuri, semua sudah benar-benar berakhir." Aku berhenti sebentar lalu lanjut. "Kamu pulang saja urus keluarga barumu. Itu tanggung jawabmu sekarang. Jangan datang ganggu kami lagi." Setelah berkata begitu aku menutup pintu keras di depan wajahnya yang terkejut tidak percaya. Malam itu aku tidak bisa tidur tapi bukan karena sedih. Aku membersihkan semua panci gerobak sampai bersih. Aku mengelap gerobak stainless steel sampai mengkilap di bawah lampu. Setiap gerakan berulang dengan teliti membantu merapikan kekacauan di hatiku. Badai sudah berlalu dan aku sadar sudah berdiri tegak sendiri di tengah badai. Aku tidak perlu siapapun membelaku. Kebersihanku, martabatku tidak tergantung perkataan siapapun. Itu ada pada diriku sendiri, pada yang kulakukan setiap hari. Hatiku tenang sangat aneh. Beberapa bulan kemudian, matahari sudah tinggi, menyinari sinar kuning cerah ke jalan kecil. Suara kendaraan, suara tawa, suara mangkuk sumpit menciptakan simfoni hidup yang ramai. Pusat simfoni itu adalah warung makan kecil.
tapi selalu ramai pelanggan dengan papan nama sederhana yang dicat tangan hati-hati. Warung Ibu Nadia. Berdiri di belakang meja, aku lincah menyendok bubur, nasi uduk, mulut tidak lupa sapa setiap pelanggan. Terima kasih pada setiap orang. Gerobak nasi udukku berkat dukungan semua orang dan sedikit keberuntungan semakin terkenal. Mengumpulkan modal, aku berani sewa tempat kecil ini, perluas menu dengan beberapa makanan pagi rakyat lain. Mbak Rina setelah mikir memutuskan berhenti kerja di kantor lama. Jadi manajer warung, bantuku mengatur semua. Dia bilang kerja di sini meskipun lebih capek tapi senang dan bebas. Nadia dalam seragam taman kanak-kanak TK Al-Ikhlas dekat sini sedang cerewet pamer ke ibu tentang gambar yang guru kasih nilai 10. Melihat putriku sehat, ceria, bisa sekolah di lingkungan bagus, semua capekku hilang. Sesekali aku juga dengar kabar tentang keluarga Rahman. Katanya Lina sudah lahirkan anak laki-laki seperti harapan seluruh keluarga. Tapi bayi itu bukan keturunan mereka. Tapi karena suka main malas kerja dia bawa bayinya titip Raffi rawat lalu kabur entah kemana. Sekarang Raffi harus rawat anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Sedangkan Ibu Salma setelah pertengkaran dahsyat hari itu benar-benar berubah. Dia tidak lagi pasrah sabar. Dia jadi pendiam. Tapi setiap kata yang diucapkan punya bobot membuat Pak Rahman dan anak-anak tidak berani meremehkan. Dia tidak terang-terangan bertemu denganku. Tapi Mbak Rina cerita beberapa kali dia lihat nenek beruban berdiri dari jauh. Diam-diam menatap Nadia lewat pagar TK Al-Ikhlas waktu pulang sekolah. Aku tahu itu dia. Kasih sayang dia untuk cucu masih utuh. Hanya ditunjukkan dengan cara lain, diam dan teguh. Suatu sore akhir pekan, ketika pelanggan sudah sepi, Ibu Salma tiba-tiba datang ke warung. Dia tidak naik taksi tapi jalan kaki. Badannya terlihat lebih kurus tapi matanya tenang dan tegas. Aku cepat-cepat lap meja kursi, mengundang dia duduk. Mbak Rina paham, membawakan teko teh melati panas lalu diam-diam ajak Nadia main di sudut lain. Kami berdua duduk berhadapan, tidak banyak bicara. Semua terima kasih, semua maaf seperti jadi berlebihan. Kami hanya diam bersama minum teh. Sesekali menatap Nadia yang berlarian main dengan riang. Tawa jernihnya memenuhi ruangan. Ikatan antara dua perempuan, dua ibu sudah melampaui semua hubungan lama. Dia datang hanya melihat cucu sebentar lalu pulang. Aku berdiri di pintu warung menatap jalan di depan. Sinar sore kuning seperti madu, mewarnai segala sesuatu dengan kedamaian. Masa depan masih di depan dengan banyak tantangan tak terduga. Tapi sekarang aku tidak takut lagi. Aku tahu selama ada putriku di samping, ada kepercayaan pada diriku sendiri dan ada orang-orang baik di sekitar. Aku bisa melewati semuanya. Terima kasih pemirsa sekalian. Program dari channel An Hien Han Phuc sampai di sini mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Sangat berharap pemirsa klik like dan subscribe channel untuk mendukung agar channel semakin banyak video bagus lagi. Semoga pemirsa selalu sehat, bahagia dan damai sejahtera. Sampai jumpa di video-video berikutnya.